kelas teman-teman semua. Jadi ini sambil Bapak rekam ya. Jadi teman-teman semua, itu Bapak sudah bikin video terakhir ya. Jadi saya nggak minta you harus selesai pekan sekarang ya. Pokoknya targetnya sebelum UTS semua sudah oke ya gitu ya. Syukur-syukur ada beberapa teman-teman yang udah pada ngerjain ya teman-teman semua ya. Saya senang kalau you rajin gitu kan ya. Jadi kalau tugas jangan dinanti-nanti teman-teman semua ya. Ada beberapa tugas yang you bisa kerjain dalam semalam, ada beberapa tugas yang mending you cicil pelan-pelan. Nah teman-teman semua, ini kan kemarin ceritanya Bapak udah nge-share ya, berkaitan dengan peta kelurahan ya teman-teman semua, atau peta desa ya. Ini peta desa teman-teman semua ya. Itu Bapak udah nge-share. Jadi temanya adalah bahwa masing-masing teman-teman itu ngambil satu wilayah masing-masing ya gitu ya, wilayah masing-masing. Nah teman-teman semua, itu nanti buat ke depan kita masih bermain di data-data ini teman-teman semua ya. Jadi misal nih teman-teman semua ya, misalnya Anda cari data ya, kadang-kadang kita kan butuh data. Coba Anda cari misalnya gini, Bapak kan case-nya barusan ini Kabupaten Sumedang ya. Kabupaten Sumedang ya. Coba kamu cari data berkaitan dengan Kabupaten Sumedang. Ya. Sebenarnya kita udah punya data teman-teman semua ya. Contoh nih, itu data yang memang bawaan ya. Contoh data bawaan ada kan, itu kan titik jembatan ya teman-teman semua ya. Ini kan titik jembatan nih. Yang kuning ini kan titik jembatan, kita udah bahas di kelas ya. Jadi data dari yang kita lihat kemarin teman-teman semua ya, yang lihat kemarin tuh, nanti kalau you mau tampilin tuh ada di sini teman-teman semua. Jangan lupa nih, mouse kamu bawa ke sebelah kanan. Nah itu you bisa lihat browser panel. Ini kan panel teman-teman semua, ini panel, semua ini panel. Ini kan ada judulnya panel. Sedangkan yang di bawah ini adalah toolbar ya, ini ada tulisan toolbar. Nah yang sering kita pakai kan nggak banyak teman-teman semua ya. Dari kemarin Gigis, Cloud, layar panel tuh yang lagi aktif sekarang nih, layar panel nih. Nah contoh sekarang kita yang browser panel tuh, yang kita Bapak sempat liatin di kelas ya sebelumnya. Nah ini kan browser panel ya teman-teman semua. Nah biasanya karena kita udah pernah masukin satu, itu ada di home ya, di home, sorry, project home. Nah ini kan yang you pernah unduh dari tanah air ya. Nah ini kan teman-teman semua ya. Jadi saya kenalin web ini teman-teman semua itu karena memang banyak data yang suka update di sini teman-teman semua ya. Makanya you kalau ada penelitian berkaitan dengan geografi, mending you cek dulu di sini teman-teman semua ya. Karena banyak data yang mungkin bisa kita pakai ya, bisa kita pakai. Gitu. Sebenarnya dari sini aja kamu bisa lihat kan. Ini kan apa tuh? Ini kalau dilihat bukan yang ini. Ini yang Sumedang ya. Ini kan, ini banyak banget data teman-teman semua ya. Sebenarnya bisa udah kita mainkan. Cuma kualitas daripada datanya kita nggak tahu ya. Yuk liatin ya. Ini kan ada kebun, ada ladang, sawah, tanaman campuran. Tapi saya nggak tahu kualitas datanya teman-teman semua ya. Ini kalau misalnya tanaman campuran kita tarik sini. Nah ini tanaman campuran. Ini bentuknya poligon ya. Ini bentuknya poligon nih. Nah poligonnya mana? Nah, kecil banget berarti. Mana objeknya sebenarnya? Nah ini berarti kualitasnya. Nah ini teman-teman semua. Ada tapi ya. Objeknya mana ya? Coba kita lihat lebih detail teman-teman semua. Zoom. Nah ini kan kalau you pilih gini terus you tuh klik zoom map tuh selected row ya. Gimana nih posisinya? Coba. Coba matiin ini hybrid.
Oh ada, kecil teman-teman semua. Ada objeknya nih sebenarnya. Nah kayak gini ya teman-teman semua. Yuk misalnya pakai agretani campuran, ya. Ini ternyata objeknya ada, tapi kecil teman-teman semua. Ya berapa banyak datanya? 17, cuma 17 rekor. Nah ini kan kualitas datanya walau alam, apalagi ini nggak ada jelas ya, nggak ada jelas datanya ya. Jadi ini memang data nasional teman-teman semua, cuma sayang kan nama objek nggak ada gitu kan. Ini biasanya data-data orang BPD ada datanya teman-teman. Nah jadi hati-hati teman-teman semua, tidak, memang kita ngambil dari web tanah airku ya, dari sini nih ya, cuma diperhatikan lagi data-data apakah, kalau kayak kemarin misalnya yang bapak pakai ini kan data jembatan. Lumayan lah teman-teman, ini data jembatan asli, bapak pikir lumayan ya, lumayan, walaupun sebenarnya melebihi daripada kebutuhan kita ya. Kita butuhnya hanya Sumedang saja, ternyata dia di luar Sumedang. Tapi yang kayak gini gampang motongnya teman-teman semua, gampang motongnya. Nanti saya ajarin gimana cara ngambil titik yang hanya ada di area yang berwarna itu. Berarti yang di luar area yang berwarna kita nggak akan pakai. Nah itu gampang teman-teman, gampang bisa. Nah ini kualitas bagus nih, yang jembatan ya, data jembatan ini kan kualitas bagus, kita pernah ngambil. Jadi ketika anda ngambil data, perhatikan teman-teman semua ya, perhatikan. Jadi kualitas daripada ini, anda boleh ngambil data di sini teman-teman semua. Nah ini bagus nih, cuma bapak curiga ini nggak ada datanya teman-teman semua. Ini yang kadang-kadang kita harus cek dulu ya. Jadi ini sayang banget nggak ada ininya, sayang banget ada nama objeknya. Tapi lumayan lah teman-teman ya, buat riset apa gitu ya kita ini. Berarti yang namanya area ladang di Kabupaten Sumedang, bahkan lebih daripada Kabupaten Sumedang ya, itu ya areanya itu tuh ya. Ini kalau kita overlay pakai satelit, ini ya bisa jadi teman-teman semua. Biasanya ini kan hasil riset lapangan, data kayak gini nih ya. Kalau ada anda yang mau pakai data ini ya, bisa teman-teman semua ya, bisa ya. Jadi data yang dari ini, yang dari tanah airku ini teman-teman semua, bisa yuk pakai ya. Nah ini kan sawah teman-teman semua ya, datanya seperti ini ya. Ini hasil riset lapangan teman-teman semua, kemungkinan hasil riset lapangan. Nah coba yuk perhatikan ya, katanya objek ini adalah sawah. Kita lihat, oh iya benar, situ tuh. Tapi walau alam nih, apa sekarang dia udah rubah jadi danau. Nah itu tuh ya. Tapi kan ini data hasil penelitian Pemdanya teman-teman semua biasanya sih, atau pihak ketiga bisa. Oh ini bener sawah. Kamu lihat gak? Itu bener sawah tuh. Oh iya bener. Nah ini masuk nih, ini masuk logika nih, ini masuk logika nih. Nah kamu lihat ya, nah itu sawah tuh, bener tuh. Nah itu tuh, ini area ini nih, ini bener nih sawah nih. Bapak setuju tuh. Itu bener-bener yang area ini ya, ini sawah bener. Oh ini sawah semua katanya. Tahu ya, bisa. Bisa ya, ada benarnya juga ini data teman-teman semua ya, ada benarnya juga. Nah, ini katanya ini sawah nih, area ini nih. Coba kita cek. Iya bisa benar, valid ya. Validnya nggak mungkin 100% lah teman-teman semua ya, namanya juga data gede begini teman-teman semua ya. Nah ini sawah katanya. Enggak juga ya, ini bener nih yang sebelah kirinya. Nah ini sawah sih sebenarnya. Nah itu teman-teman semua. Jadi mungkin ada data yang betul di sini ya. Mungkin ada data yang memang ada benarnya data ini teman-teman semua ya. Mungkin bisa anda pakai ya.
bisa Anda pakai teman-teman semua ya. Cuma ya data yang dari tanah airku ini, nah ini bangunan katanya, ini bangunan. Nah kalau data kayak gini biasanya kita suka ambil teman-teman semua, ini bisa kita ambil dari OpenStreet ya. Nanti kalau ada kesempatan saya ajarin cara ngambil bangunan ya. Nah ini data kayak gini gampang teman-teman semua, gampang, bukan gampang sih, maksudnya ada jalan buat bisa kita ambil gitu teman-teman semua. Nah, biasanya data kayak gini teman-teman semua, kan Anda tahu sendiri kalau data vektor itu kan kita bisa hitung. Ini kan data bangunan ya, cuma ini Bapak nggak tahu bangunan apa nih, gitu kan ya. Bangunan apa? Dia nggak cover semua. Apakah bangunan industri gitu? Ini hampir ada 2674 objek ya. Bangunan, ya gedung bangunan doang yang ditulis ini. Mungkin industri kali. Nah ini teman-teman semua, iya nih, kayaknya pabrik yang dia gambar nih. Pabrik ini, tahu nih, pabrik atau apa nih? Grosir, Bandung. Waduh, Sumedangnya mana? Wah tuh, banyak yang area masuk di sini teman-teman semua tuh. Malah di Sumedangnya nggak ada tuh, ada ding, nggak banyak. Nah ini datanya kualitasnya kurang bagus. Tuh, coba kita zoom. Wah datanya kemana-mana ternyata. Berarti data bangunan ini banyak yang di luar area Sumedang teman-teman semua. Nah itu tuh. Jadi ini data ya, kita kan butuhnya yang Sumedang aja teman-teman semua ya. Malah di Sumedang kota, nah itu ini perbatasan nih. Nah ini kan bisa jadi nih ada KHTX segala macam. Ini kan daerah Jatinangor ini masih masuk Sumedang sebenarnya. Nah jadi teman-teman semua, jadi data ini buat Anda pelajari teman-teman semua ya. Nggak semua data di sini bisa kita, ya perlu diklarifikasi lagi datanya teman-teman semua ya. Perlu diklarifikasi lagi, sangat perlu diklarifikasi lagi tuh ya. Ini data cagar budaya, kemarin sempat lihat kita ya. Coba danau kecil-kecil ya. Nih, ini danau nih. Coba kita cek pakai Google. Wow, danau. Oh iya bener danau. Bener. Nah ini kan valid teman-teman semua nih. Beda deh. Danau. Oh iya. Mainlah valid. Nah itu teman-teman semua ya. Jadi tadi bangun apa sih? Danau ya. Danau. Nah ini danau nih. Ini kayaknya juga sama nih, dia ngelewatin batas Sumedang ya. Tuh. Ini kan Bandung. Ya, ini atasnya Subang apa perbatasan nih. Nah ini teman-teman semua ya. Jadi data yang pernah kita ambil dari tanah airku itu tetap kamu simpan ya. Suatu hari, yang penting Bapak udah ajarin ada beberapa data teman-teman yang bisa kita ambil dari tanah airku gitu teman-teman semua ya. Tapi butuh verifikasi lagi ya, kita butuh verifikasi lagi ya. Lumayan lah, kita udah punya poinnya ya. Ya misalnya you riset masalah kesehatan, ini kan data kesehatan, oke ya. Nah tinggal nanti kamu verifikasi lagi, oh ini kan area Sumedang nih, udah pasti nih yang area sini nih. Nah ini kan Sumedang nih. Nih, apakah benar nih titik-titik itu tuh berkaitan dengan lembaga kesehatan? Nah, itu kita butuh ya, hanya ngandalin Google aja kita bisa verifikasi kan, teman-teman semua. Ya, kita bisa verifikasi. Nah, ini kan. Nih. Nah, tadi. Nah, pendidikan.
Ini titiknya di sini teman-teman semua. Titiknya tuh. Nah, tak ganti supaya gede. Nah, itu kan jelas tuh. Ya. Gedein lagi. Memang enaknya dari sananya kan udah vektor teman-teman semua. Cuma ini titiknya benar atau enggak gitu kan. Ada kali di sini nih. Ini malah di atas SD kita sempat lihat ya. Nah, itu. Nah, ini teman-teman semua. Pas bener. Nah, ini kan tidak terverifikasi. Tidak terverifikasi teman-teman semua. Nah, ini. Tadi personil puskesmas ya. Nah, dia nunjuk ke sini nih. Tapi di Google nggak ada tulisan-tulisan apa gitu. Oh tuh, oh di sini teman-teman, geser dia, gesernya hampir 30 meter ada nih. Oh harusnya titik ini di sini teman-teman. Nah itu kayak gitu tuh maksudnya teman-teman semua, ya maksudnya begitu, ya. Yuk bisa kasih titik lagi atau yuk geser sini bisa, gitu kan, ya. Andai kan ternyata ini salah teman-teman semua, ya. Andai kan titik ini salah teman-teman semua, ya. Nah jadi titik ini tuh, titik ini, itu tuh, teman-teman semua. Nah tuh, bentar. Nah kamu geser aja sini teman-teman. Gitu. Persis kayak waktu pertemuan 2 pekan yang lalu ya teman-teman semua. Kalau teman-teman, saya pernah sempat juga bikin videonya juga tuh teman-teman semua. Geser aja teman-teman semua kan, ya, ke sana, ya. Jadi asalnya itu, tadi kan asalnya di sini. Mana sih tadi? Nah, sini kan. Nah, ini kan asalnya sebenarnya, nah ini kan di sini nih tadi kan. Nah, ini titiknya saya edit teman-teman semua. Edit kan Anda tahu, saya pernah liatin sini ya. Klik kanan kan ada edit tuh, toggle editing. Nanti kamu kepilih ke sini ada vertex tool. Nah, ini kan. Ini bisa digeser. Nah, udah selesai, simpan. Nah, kali itu juga walau alam ya, apakah benar yang dibicarakan adalah puskesmas ini ya. Kalau lihat dari datanya mungkin pas ya. Nah itu teman-teman semuanya. Jadi tidak semua data yang ada di sini mungkin betul ya teman-teman semuanya. Tidak semua. Nah itu teman-teman semua ya. Jadi data yang ada di tanah airku ini itu masih bisa kita pakai lah teman-teman semua buat hal yang lain ya. Jadi masih bisa kita pakai ya, daripada kita nggak punya sumber ya lumayan lah teman-teman semua ya. Nah hati-hati dengan kontur nih, saya udah pernah bilang ke teman-teman, ini datanya gede banget ya. Ini kontur rata-rata besar sekali nih, pasti di atas 100 mega. Nah ini kontur tuh teman-teman semua dulunya data satelit ya, data satelit kemudian dikonversi. Nah konversinya ada di sini nih. Mana ya? Di raster ya. Nah ini nih extraction. Nah ini nih, jadi dulunya dia datanya data satelit, kemudian diekstrak menjadi kontur. Nah makanya itu namanya kontur. Nah ini kontur nih. Nah nanti kita pengennya elevasinya berapa. Memang data ini berkaitan dengan elevasi teman-teman semua, berkaitan dengan elevasi. Nah ini tergantung datanya nih ya, datanya seperti apa. Nah ini
ketinggiannya nggak ya? Ini kali. Ini juga harus dicek. Kayaknya ini data ketinggiannya nih. Nah, ini nih. Ini data ketinggiannya. Yang kolom file KNT ini nih. Nah, ini tuh datanya rapat banget teman-teman semua ya. Rapat banget. Nah, jadi ini kan Gunung Tampomas ya. Ini Tangkuban Perahu di Tampomas mana ya? Nah, ini teman-teman semua. Beda deh. Kita harus pakai pen map. Bukan Nagara. Ini Tampomas nih. Ini kan Sumedang nih. Gunung ini Sumedang nih. Coba kita lihat konturnya. Oh iya bener tuh. Nah, kan. Nah, jadi kontur itu teman-teman semua itu bagian daripada peta ketinggian dia. Dan ini di-generate dari satelit teman-teman semua. Jadi kalau zaman dulu orang gambar. Biasanya peta-peta kayak gini dipakai buat militer, buat tim SAR, buat teman-teman yang pencinta alam kayak gitu teman-teman semua. Ya. Nah, jadi puncaknya ini sebenarnya nih harusnya nih. Ya, ini puncaknya nih. Nah, ini peta namanya peta ketinggian teman-teman semua. Nah, dari peta ini biasanya kita bisa bikin 3 dimensinya teman-teman semua. Bisa bikin 3 dimensinya kalau kita punya peta satelit aslinya ya. Tapi gampang kok buat ngunduh peta satelit zaman sekarang tuh. Hanya ngandelin dari sini aja kita udah bisa dapetin peta satelit gitu teman-teman. Sangat canggih gitu kan. Canggih banget teman-teman semua. Buat dapetin peta satelit begini sebenarnya kita nggak usah ngunduh ini, langsung narik data dari webnya NASA itu kita bisa dapetin peta satelit daerah ini. Tapi buat peta ketinggian ya, ada yang namanya peta ketinggian teman-teman semua ya. Peta ketinggian, peta kerapatan, inframerah, segala macam lah, itulah pokoknya itu. Nah, ini tuh peta ketinggian teman-teman semua, dugaan Bapak ya. Nah, ini makanya kalau ini labelnya kita pakai untuk yang kita pakai yang file ya. Coba tes aja. Banyak banget asli. Lambat ya. Duh. Muncul nggak? Muncul ya. File KNT, file formatting text, colornya coba. Ini. Ya. Nih berarti Tampomas nih ketinggiannya ini teman-teman semua 1675 ketinggian puncaknya ya. Ketinggian puncaknya teman-teman. Ini kontur. Kalau ada Anda yang mau main kontur mah enggak. Tapi kalau kontur saya saranin mending kita ambil sendiri datanya teman-teman semua. Nah itu. Nah ini kan gunung teman-teman semua. Ini namanya Gunung Tampomas. Nah mana dia? Nah ini nih. Ini gunung nih. Ini gunung ini nih. Ini kalau dibikin 3 dimensi gunung besar nih. Kalau kamu di jalan raya tol Bandung Cirebon tuh kelihatan nih gunung ada di sebelah kiri. Nah itu kan kamu lihat. Nah itu puncaknya tuh ya. Dia punya ini punggungan di sini ada. Ini berarti yang garis ini nih. Nah ini garis yang ini ya. Nah itu ketinggiannya 1662,5 lah, rata-rata seperti itu ya, average-nya lah teman-teman semua. Jadi average lingkaran ini tuh ketinggiannya 1662,5 ya. Nah itu yang lingkar dalam tuh. Nah berarti ini bisa jadi puncaknya tuh ini sebenarnya nih. Nih karena ini ada orang nih nulisin puncak nih. Nah, biasanya kalau ada begini tempat orang camping. Nah tapi area sini ini ketinggiannya 1675 termasuk titik ini. Nah itu ini puncaknya. Ini peta ketinggian kontur teman-teman semua. Tapi kalau you mau produce yang kayak ginian lebih baik dari peta satelit asli. Mudah kok ya ngeproduksinya kalau anda yang minat urusan kayak gini teman-teman semua. Ini kan
Tidak semua orang mengenal yang namanya peta ketinggian atau yang namanya peta medan, teman-teman semua ya. Peta medan. Sebenarnya di Google ada, cuma mungkin dari semua peta Google kayaknya mungkin peta ini yang jarang dilihat orang, teman-teman semua ya. Mungkin yang jarang dilihat orang ya. Apa mungkin orangnya juga nggak ada kepentingan berkaitan dengan peta yang kayak gituan, teman-teman semua ya. Ini kan peta standar yang semua orang senang, teman-teman semua ya. Nah, itu sebenarnya di sini tuh itu ada yang namanya Tiren tuh. Tiren tuh peta ketinggian nih. Ini kan biasa yang kita pakai ya, traffic ya. Ini kan traffic ya, biasa Anda pakai buat Gojek segala macam ya. Itu, nah ini ada Tiren nih. Nah, ini yang namanya peta ketinggian. Ini biasanya, nah itu tuh. Sama kan sama yang tadi tuh. Tuh. Sama. Nah, itu. Nah, ini. Tapi demnya beda nih. Demnya beda, teman-teman. Dem itu. Nah, ini demnya, teman-teman, ini dem nih. Nah, dem itu artinya digital elevation, teman, model, teman-teman semua. Nah, ini demnya beda sama yang ini tuh. Tuh, ini kan puncak ya, mungkin tahu, mungkin di sini lebih detail dia. Nah, jadi peta ini fungsionalnya banyak, teman-teman semua ya. Jadi kan saya ada bilang peta itu ada X, ada Y, dan Z, teman-teman semua. Nah, ini kita bicara Z ya. Z itu berarti ketinggian. Z itu sebenarnya rata-rata semua positif, teman-teman semua ya. Kenapa? Karena yang namanya Z itu dihitung dari permukaan laut. Makanya sebutnya DPL, di atas permukaan laut, teman-teman semua ya. Gitu. Jadi kalau minus berarti dia di bawah laut ya, di bawah laut. Berarti patokannya itu pantai. Jadi patokannya pantai, teman-teman semua ya. Jadi kalau lihat pantai, nah sini ini 0 meter. 0 meter. Nanti dia merangkak terus 1 meter, 2 meter gitu kan. Nah, gitu. Sebenarnya Anda sering lihat sebenarnya. Itu ada di apa tuh? Stasiun kereta api. Stasiun kereta api. Nah, itu tuh. Kalau di stasiun kereta api tuh suka ada tulisannya tuh depannya, teman-teman semua. Nah, mungkin Anda sering lihat sebenarnya. Nah, tuh. Di stasiun kereta api tuh kamu lihat kan? Plus 584 meter. Nah, berarti stasiun kereta api Sukabumi, kota Sukabumi kayak ini. Kota Sukabumi itu 584 meter di atas permukaan laut, teman-teman semua ya. Yang paling tinggi itu di Cikijing, teman-teman semua ya. Se-Indonesia tuh Cikijing itu di Garut, tapi dia udah terbengkalai. Cikijing itu kalau nggak salah 500 meter ya. Nah, ini Cikijing nih. Oh, ini masih Tangkrik. Cikijing itu udah tinggi. Bandung 709. Nah, jadi peta ketinggian ini memang dipakai, teman-teman semua ya, dipakai. Jadi untuk menyatakan jet ya, kita belum bicara masalah jet sebenarnya ya. Tapi kalau ada Anda yang minat urusan si ketinggian nih, praktikalnya banyak dipakai, teman-teman semua ya. Praktikalnya dipakai ya. Sangat banyak dipakai. Jadi misalnya kamu meneliti area ini nih ya, apakah jadi misalnya ini kamu lihat ya, ini hutan ya, gunung apa nih, Gunung Kerenceng ya, Gunung Kerenceng. Nah, kamu meneliti daerah sini, teman-teman semua, mana area yang masih hijau banget, mana area yang sudah terjadi deforestation misalnya, terjadi pengundulan hutan misalnya gitu kan. Nah, nanti bisa dihitung secara kuantitatif. Berarti area hutan alam ini ternyata terjadi deforestation sekitar kehilangan hutan primer misalnya 30% misalnya, 30%. Misalnya seperti itu, teman-teman semua. Ya, kalau dilihat sekilas gini kan ini area hutan ini kayaknya ada yang mulai ini kan mulai tidak
hijau ya teman-teman. Ini apakah ini alami atau manusia gitu kan. Nah, area ini kan udah tidak hijau teman-teman. Apakah ini memang alami atau perbuatan manusia? Nah, jadi peta ketinggian itu juga banyak dipakai teman-teman semua. Kita bisa pakai ya, gitu. Yang pasti kalau yang warna ini udah pasti nih, ini pasti daerah pegunungan nih. Daerah pegunungan teman-teman semua. Ya, daerah pegunungan. Ini kan 800 meter nih. Ya. Nih. Nah, jadi teman-teman semua silakan Anda pakai data-data di sini ya, buat apa aja. Kalau tema kamu pendidikan, silakan ya. Kalau memang ini data pendidikan bagus nih teman-teman semua kelihatannya ya. Cobalah kita lihat dulu sehebat apa data pendidikan nih. Weh, lumayan lah teman-teman semua. Tapi nggak tahu nih pendidikannya apa ya. Gitu kan, apakah pendidikan dasar, pendidikan menengah, atau pendidikan tinggi ya gitu kan. Nah, ini kita belum ada informasinya. Nah, ini data yang ada dari tanah airku ini sangat sayang banget ya. Yang pasti ada 1580 objek, tapi area Sumedangnya ini nih. Nah, apakah yang titik-titik ini apakah betul sekolah teman-teman semua ya? Apakah lembaga apa misalnya? Nah, ini kan butuh verifikasi lagi teman-teman semua. Jadi data ini memang sangat butuh verifikasi. Nah, ini teman-teman. Nah, ini nggak tahu nih dia nitikin ke sini nih. Coba tes lagi. Tes lagi. Ada sekolah nggak di situ? Nice. Sangat tidak bagus. Nah, ini kayaknya oke. Nah, ini kan jelas ya. Berarti ini SMK nih. SMK Muhammadiyah 1 Sumedang. Oke, berarti titik ini tepat di atas lembaga pendidikan. Ya. Nah, ini SD Ranca tuh. Wah, miss dia. Miss kayaknya. SD-nya di sini, titiknya di sini ya. Nah, itu teman-teman semua. Bapak nggak tahu siapa yang nitikin ya. Nah, ini kan pondok pesantren. Oh, ternyata dia campuran. Ada pondok pesantren, mana pondok pesantrennya? Oh, ini. Nggak ada lembaga pendidikan di sini. Ya, yang paling deket ini nih. Pondok pesantren. Nah, itu. Nah, itu teman-teman semua ya. Jadi ya kita bersyukur alhamdulillah punya titik-titik teman-teman semua. Cuma titik-titik ini benar harus diverifikasi. Ini SMA 1 SMA ini apa nih? Oh iya, ini Sumedang Kota nih, sebelah Polres kan. Ini Junoer. Mungkin ini ya. Bisa SMA Negeri 1 Sumedang. Apakah dia nunjuk ke sini? SMP 3, Junior High School 3. Junior High, ya udah SMA 3 ya. Junior High School 3 ya. SMA 3. Berarti bener lah. Nah, buat titik ini kayaknya oke, teman-teman semua. Nah, itu teman-teman semua. Jadi, ini nih. Kayaknya nunjuknya ke sini nih, ke SMK 1 Ma'arif ya. Cuma titiknya di luar. Sayang banget. Nah, jadi data-data yang dari tanah airku ini teman-teman segini bejibunnya, ya mungkin bisa kita pakai ya. Jadi kalau Anda butuh data awal buat penelitian, kita bisa pakai ini teman-teman semua ya. Bisa pakai ini. Nanti sisanya bisa nanya lembaga-lembaga terkait yang punya data-data seperti ini teman-teman semua. Biasanya kalau mereka lagi baik, datanya muncul semua gitu kan ya. Dulu ada terakhir tuh ada mahasiswa berkaitan, saya kan nyuruh mereka tuh udah sana datangin ke dinasnya, namanya Dinas PUPR Kabupaten Bandung. Akhirnya dengan memberanikan diri si Rizky sama si itu pada datang ke sana lah, ke PUPR gitu kan. Alhamdulillah disambut baik dari kampus, bawa surat penelitian gitu kan, datang ke sono bawa proposal. Terus kamu udah punya tuh gambaran awal gitu kan, data awal kamu udah punya, datang ke dinas
ke kantor dinas pemerintahnya PUPR, malah disambut teman-teman semua, sambut baik-baik, dikeluarin datanya semua. Wah, kan seneng kan, asalnya cuma punya data yang walau alam masih belum presisi begini, teman-teman semua dapat data yang lebih bagus. Nah, itu teman-teman semua ya. Asal kita mau silaturahmi, kalau Anda lagi beruntung mungkin datanya keluar teman-teman semua ya. Kalau urusannya sama lembaga pemerintah ya alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah teman-teman semua. Selama saya ingat jarang banget tuh ada mahasiswa datang ke lembaga, terutama lembaga pemerintah ya. Kalau lembaga pemerintah sukses melulu lah insya Allah teman-teman semua ya. Jarang gagal ya. Jarang gagal, pasti dapat lebihnya. Oh ini Dek, Bapak punya data yang lebih detail. Mereka share, asli. Zaman sekarang tuh zaman keterbukaan teman-teman semua. Kalau zaman dulu tuh data tuh dijual gitu kan. Dijual. Kalau sekarang keterbukaan. Hampir semua yang riset-riset geografi tuh yang saya ingat Bapak tuh yang skripsinya geografi tuh dari kemarin saya ingat saya udah beberapa ya hampir 10 tahun terakhir ini nggak pernah tuh kesulitan nyari data ya. Kalau lembaga pemerintah. Kalau swasta tergantung ya. Kalau BUMN ada sebagian yang mau ngasih. Saya dulu ada teman Anda, ada kakak angkatan Anda kerja di Freeport teman-teman semua. Jadi dulu dia KP di sana, kerja praktek di Freeport. Sekarang malah kerja di Freeport ya. Waktu dia mau kerja praktek ke Freeport teman-teman semua, dia bilang sama bapak, Pak saya mau ke Freeport gitu kan. Bener mau ke Freeport? Iya Pak. Wah semangat banget dia tuh. Akhirnya dia berangkat ke Freeport teman-teman semua. Beneran berangkat ke Freeport. Pulang bawa data teman-teman semua. Bapak sangat agak keniscayaan sama kayak gitu. Saya takutnya itu data rahasia ya. Kalau corporate sekelas Freeport itu kan takutnya ternyata tapi datanya masih data yang sifatnya umum sih ya, general lah, jalur-jalur jalan kayak gitu ya, bangunan. Jadi bukan yang lebih rahasia lah ya, titik tambang apa gitu. Bukan lah, bukan. Jadi yang sifatnya general sebenarnya kita lihat dari satelit aja masih bisa kita tengok sebenarnya ya. Bisa ada angkatan kakak kelas Anda lah 3 tahun sebelum Anda teman-teman semua itu pernah nih urusan sama si Freeport ini nih, pernah urusan teman-teman semua ya. Apa tuh mining ini ini Jakarta site ya, Freeport site Timika nggak ngasih dia, nggak ada Timika. Ini rumahnya ada tuh kakak kelas kamu, Loli kalau nggak salah ya. Ini Loli ini orang sini. Nah ini nih, nah ini teman-teman semua ada nih kakak kelas kamu dulu dapetin data di daerah ini teman-teman semua. Ini Puncak Jaya. Nah ini nih, wah ini namanya Freeport teman-teman semua. Ada tuh kakak kelas kamu udah nyampe sini, KP-nya udah nyampe sini teman-teman semua pas libur panjang. Pulang bawa data dia, data jalan ya. Memang jalan ini kita bisa lihat sih dari Google aja udah kelihatan ya. Ini udah kelihatan teman-teman semua ya, udah kelihatan. Tapi ya saya hargain gitu kan, hargain. Oh pulang bawa batu emas malah gitu kan, kampus bawa batu emas. Batunya aja saya masih simpan batu teman-teman semua. Satu-satunya mahasiswa yang bawa batu gitu kan dari tempat KP jauh-jauh tuh, bawa batu dari Freeport gitu kan ya. Wah Padani dikasih, bapak dikasih kalau nggak salah, Busri Pamurnawan tuh dikasih tuh. Nah ini teman-teman semua, kamu lihat kan ketinggiannya kan 3.600 meter nih teman-teman semua. Nah ada mahasiswa kamu tuh kakak kelas bawa data dari sini ya. Bapak senang aja kalau misalnya ada data yang bisa diambil ya, karena kalau swasta itu tidak semudah pemerintah buat ngeluarin data teman-teman semua, karena berkaitan dengan
kerahasiaan corporate segala macem ya itu biasanya. Tapi kalau you bisa dapetin ya alhamdulillah teman-teman semua ya, alhamdulillah gitu kan ya. Bisa kamu datang ke perusahaan-perusahaan berkaitan dengan maritim atau berkaitan dengan airlines misalnya ya, perusahaan-perusahaan berkaitan dengan udara teman-teman semua ya. Kalau bisa ya, walaupun zaman sekarang ada monitor flight 24 juga. Nah ini teman-teman semua, kalau saya mau terbang teman-teman semua ya, makasih buat teman-teman semua sudah meluangkan waktu hari ini, karena saya harus terbang masalahnya di awal ya itulah, di awal April ya, 2 April. Ini flight 24 teman-teman semua. Si flight 24 ini itu basisnya Mapbox ya, ini basisnya Mapbox ya. Jadi bagaimana ngebangun itu, dia pakai satu plugin namanya Mapbox. Nah ini nih, jadi dunia GIS ini termasuk yang gampang-gampang sulit teman-teman semua ya, gampang-gampang sulit si teknologinya itu teman-teman semua. Nah ini salah satunya adalah Mapbox nih, Mapbox ya. Ini teknologi beda lagi nih teman-teman semua. Nah itu banyak tuh beberapa game yang basisnya Mapbox. Kamu lihat kan beberapa game itu banyak yang pakai peta kan, game strategi, game RPG apa gitu kan. Game-game yang sering kamu pakai itu bisa jadi basis realnya teman-teman semua itu real 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 earth gitu ya, memang asli di bumi teman-teman semua ya, cuma dibikin 3 dimensi seperti ini teman-teman semua ya. Nah ini Mapbox nih, ini bisa biasa dipakai di game, biasa dipakai di beberapa aplikasi seperti ini nih. Jadi Flight Radar 24 ini basisnya dia. Dan yang kamu lihat ini teman-teman, ini real. Ini adalah pergerakan pesawat yang real teman-teman semua ya, real ini. Jadi kalau kamu misalnya kamu punya calon suami, terus dia bilang, ayah saya terbang dari Bali gitu kan, oh ibu saya terbang dari Bali jam sekian gitu kan. Nah ini orang-orang mau pada take off. Nah ini dia baru keluar nih, keluar dari landasan. Ini kan landasan Bali teman-teman semua. Anda yang belum pernah ke Bali ya, kali-kali makanya kan saya bilang sebelum you jalan-jalan ke luar negeri, jelajahi negeri dulu, jelajahi negeri kita sendiri teman-teman semua. Ini Bali teman-teman semua. Saya itu kalau ke Bali udah kayak kampung kedua aja. Bali itu 24 jam, kehidupannya jadi gampang lah mau kemana-mana, khususnya Bali Selatan ya, Bali Selatan, daerah Denpasar, Kute itu teman-teman sih. Oke. Nah ini real teman-teman semua. Ini pesawat mau take off nih. Nah ini dia lagi di runway. Nih, ini pesawat tujuan kayaknya tujuannya Vietnam ya. Nah itu dia lagi take off tuh. Ini real teman-teman semua. Ini real, dia lagi take off. Take offnya 6 scheduled. Oh ya benar pas. Nah, berarti dia udah boarding dari 15 menit yang lalu, berarti penumpang udah di pesawat ya. Ini kan 335 ya. 335, berarti ini tepat waktu. Berarti 15 menit kemudian dia udah taksi sebutnya ya. Taxi ya, berarti udah siap-siap mau take off. Nah, itu teman-teman semua. Ini benar-benar nih. Nah, ini pesawat lagi ngejajar mau take off teman-teman semua. Ngejajar lagi take off. Dan pasar ini kan penerbangannya bisa, ingat Bapak kalau dulu bisa 20 pesawat dari Jakarta dalam sehari ya. Termasuk airport yang cukup sibuk di Indonesia. Denpasar, Surabaya itu super busy teman-teman semua. Sangat sibuk. Nah, jadi jelas bukan urusan mudah bikin JS kayak gini ya teman-teman semua ya. Banyak hal yang harus dipikirkan. Banyak hal yang dipikirkan teman-teman semua. Bukan yang kita pernah kerjain teman-teman semua ya. Tapi ya minimal Anda udah bisa merasakan gitu kan. Oh, JS ini bentukannya seperti itu ya. Karena JS ini bukan urusan mudah teman-teman semua. Karena berkaitan dengan masalah geografi ya. Dan geografi ini sifatnya sebenarnya abstrak ya teman-teman semua. Maksudnya kita ini
hidup di bumi yang nyata ya, tapi gimana caranya objek yang bentuknya 3 dimensi ini dibikin 2 dimensi, teman-teman semua ya. Jadi sebenarnya urusannya rumit di urusan yang lebih fundamentalnya lagi, teman-teman semua ya. Jadi kita bersyukurlah teman-teman semua,